gimana untuk tugas kemarin kan nggak ada masalah ya. Nah, ini nih sebenarnya minggu kemarin kan cuman saya jelasin aja, cuman saya apa ya uh, minggu ini saya rangkumin, saya tulisin untuk kebanyakan dari tugasnya tuh untuk masalah struktur, untuk masalah jenis-jenis teksnya nggak ada masalah, cuman yang masalah itu dari hampir semuanya itu masalahnya di penulisan kata depan, penulisan tanda baca itu yang bermasalah. Tapi kalau masalah strukturnya, bisa membedakan jenis-jenis teks laporan, teks eksposisi atau teks prosedur itu nggak ada masalah. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Cuman sedikit bisa saya bilang kayak apa ya, masalah kecil, tapi ini sepele tapi sering banget ini sering kelupaan, sering salah. Nah, saya mau jelasin sedikit. Kemarin sih yang banyak salah dari tugasnya itu penulisan kata depan, yaitu di dan ke. Penulisannya ada yang digabung, ada yang terpisah. Nah, ini kayaknya masih agak bingung nih, mana sih yang harus ditulis terpisah dan mana sih yang harus ditulis serangkaian dengan katanya. Nah, di, ke, dan dari itu termasuk kata depan. Nah, apa sih kata depan itu? Kata depan merupakan kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina. Nah, nomina ini kata benda. Tahu kan kata benda itu apa aja? Atau masih bingung nih? Ada yang bisa kasih contoh nggak kata benda itu apa? Contoh aja, satu aja. Nah, iya, makasih Mbak Ratmani. Meja itu kata benda ya, berarti sudah tahu ya kata benda itu apa aja gitu. Terus kata yang dibendakan juga ada ya, kayak misalnya kayak cinta itu termasuk kata benda juga, kata yang dibendakan. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Nah, apa sih yang termasuk kata depan ini? Nah, ini di, ke, dan dari, seperti yang saya sebutin di awal tadi. Ini banyak banget yang sering salah gimana cara nulisnya di, ke, dan dari nih. Nah ini nih, di sini kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah. Umumnya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dipakai atau dianggap sebagai satu kata. Contohnya kepada atau daripada. Nah, saya mau tanya nih, kalau menulis di sana itu digabung apa dipisah? Wah, iya, makasih Mbak Ratna. Dipisah. Ini siapa ya yang pakai akun bahasa Indonesia nih? Mbak apa Mas nih? Nggak dipisah karena di sana itu menunjukkan tempat. Jadi dipisah ya. Intinya untuk uh, mempermudah membedakan mana sih yang ditulis dipisah atau digabung. Kalau saya sendiri, saya pribadi biasanya saya punya rumus. Jadi semua kata yang menunjukkan tempat itu selalu ditulis terpisah di-nya ya. Contoh kalau tempat, di atas, di sana, di sini, di dalam,
di luar itu kan menunjukkan tempat, itu selalu dipisah. Di rumah itu juga dipisah. Nah, terus apa sih penggunaan di yang harus ditulis serangkaian? Nah, ini di sini di poin kedua, kata di yang bertindak sebagai imbuhan itu harus ditulis serangkai atau digabung dengan kata dasarnya. Contohnya dijual. Soalnya kata dijual ini fungsinya sebagai imbuhan, jadi harus ditulis serangkaian. Nah, apa sih imbuhan itu? Di sini juga saya rangkumin. Apa sih imbuhan itu? Nah, kalau menurut definisinya, imbuhan ini merupakan bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata-kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan dari maksudnya gabungan ini bisa di awal dan di akhir, gitu ya, untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama atau kata dasarnya. Nah, imbuhan ini kan tadi seperti di definisinya kan kata yang disisipkan di awal, di akhir, di tengah, ataupun gabungan, maksudnya di awal dan di akhir gitu ya. Jadi imbuhan ini digolongkan menjadi empat macam menurut letak imbuhannya. Imbuhan ini sebenarnya imbuhan kan kata yang ditambahkan di mana sih? Kalau masih ada yang nggak tahu, ditambahkan di satu kata dasar. Nah, kan ada empat ya, tadi yang saya jelaskan, di awalan, sisipan, akhiran, sama konflik. Nah, awalan itu tadi ini yang kata-kata yang ditambahkan di awal kata dasar. Biasanya apa aja sih kata-kata yang disisipin ini? Nah, ini saya kasih di dalam kurung, di, me, ber, pe, per, ter, ke. Nah, contohnya nih ya, saya kasih contoh kata ini tadi ya, beli ini merupakan kata dasar kan. Ketika saya tambahin awalan di awal katanya menjadi dibeli. Atau apalagi kasih contoh kata dasar, dijual, kalau saya tambahkan di, jadinya dijual. Sama juga kayak me, kata dasarnya beli. Saya tulis saja ya biar ini ya, biar gitu. Kata dasarnya beli. Nah, saya kasih apa tadi, awalan. Pertama tadi contohnya awalan dia, jadinya dibeli. Dibeli ini kan berhubungan kan dengan kata dasar kan, yang artinya berhubungan, memiliki hubungan gitu. Terus tadi apalagi me, kalau ditambahin me jadi membeli. Terus berbeli nggak ada ya. Pe berarti pembeli ya. Pembeli. Per berarti nggak ada, per ini nggak bisa disisipkan di kata beli. Terus ter bisa ya, terbeli jadinya. Dan yang terakhir ini apa, ke dengan beli. Nah, ini nih yang sering saya baca nih, menurut mbak-mbaknya, mas-masnya, bisa nggak ke ini saya sisipin di kata beli jadi kebeli, bisa nggak? Ya, Mbak Ratna nih jawab bisa. Mana nih yang lain nih?
beli ya. Nah, langsung aja ya biar cepat. Jadi kebeli bisa-bisa aja disisipin di kata beli, tapi kata ini tuh merupakan kata yang tidak baku atau kata yang tidak sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau cuman dibuat untuk ngobrol atau dibuat untuk menulis yang nggak formal boleh, tapi kalau bisa dihindari karena ini tidak baku ya. Nah, saya coret nih. Tidak baku. Ya berarti kan kebeli ini nggak baku ya, jadi sebisa mungkin dihindari untuk pemakaiannya, jangan dipakai. Nah, soalnya artinya sendiri juga nggak jelas. Misalnya kata dasar kan beli, berarti kan kita membeli berarti kan kita apa ya, ada yang tahu nggak sih artinya beli itu apa? Susah ya dijelasinnya ya, tapi tahu ya membeli. Nah, ketika saya tambahin dibeli itu kan artinya dia itu menjadi kata pasif. Wah, terima kasih nih dibantu sama Mbak Ani menukar barang dengan uang, ya beli. Nah, ketika saya tambahin, saya sisipin kata di, jadi dibeli. Ini memiliki artinya kan pasif. Ini kebalikan dari membeli. Kalau membeli kan artinya aktif ya, kita yang membeli. Kalau pembeli itu pelakunya. Kalau terbeli itu terkesan tidak sengaja kita itu membeli. Tapi kalau kebeli ini agak susah, artinya apa ya, rancu ya. Kalau bisa dihindari karena merupakan kata yang tidak baku, nggak ada sebenarnya. Itu ya. Nah, itu awalan. Kemudian sisipan. Sisipan ini kata yang ditambahkan di tengah-tengah kata dasar. Ada yang tahu? Mau ngasih contoh? Contohnya apa sih? Kata dasarnya apa? Nanti disisipi apa nih ya? Di sini saya kasih contoh sisipannya tuh L, R, M, in, A. Yo, ada yang mau kasih contoh? Ini nih, saya kasih contoh ya. Apa nih yang pertama? Sisipan L. Contohnya enggak, jadi kata dasar yang kita kasih sisipan di tengahnya menjadi satu kata baru, tapi berhubungan nih. Ada yang jawab pembelian. Bukan, pembelian ini nanti jatuhnya dia itu masuk ke penggolongan yang keempat, yaitu penggabungan antara awalan dan akhiran. Dari kata dasar beli kita tambahin awalan pe dan akhiran an, jadi pembelian. Jadi bukan itu nanti dulu. Sekarang saya minta contoh untuk sisipan. Saya kasih contoh aja deh. Contohnya kata dasarnya ya, maju. Kata dasar maju. Maju ini berpindah posisi dari satu tempat ke tempat lain ya. Nah, kalau saya sisipin kata ya EL, sisipan EL gini, jadinya apa nih?
kata maju saya tambahin sisipan el, jadinya melaju. Nah, kata dasar maju ini kan artinya berpindah posisi. Kalau saya kasih sisipan el berarti kan jadinya melaju. Melaju ini kayak berpindah, masih sama kan, masih berhubungan kan, jadinya artinya antara maju dengan melaju. Nah, terus ini masih butuh contoh yang lain atau kira-kira bisa sendiri nih mbak-mbaknya, mas-masnya nih, atau kasih contoh dong miss yang lain. Saya kasih contoh nih. Kalau awalan gampang ya, akhiran juga sering ya, tapi kalau sisipan nih yang agak jarang. Saya kasih contoh aja deh, berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Tadi kan L, saya kasih contoh yang dua apa ya, ER ya, sisipan L. Lempar jadi apa tuh? Lempar nggak bisa. Ini paling gampang, tapak. Tapak jadi telapak gitu ya kalau yang EL ya. Mbak Ririt nih, belum itu ada sisipan EL nya. Lah terus kata dasarnya apa dong? Belum itu kata dasar. Nah, oke, saya ini ya, ini nih, ada sisipan EL, R, M, in. Tunggu dulu, saya kasih contoh satu-satu dulu ya semuanya ya. Nah, ini baru benar Mbak Ririt, kata jajah menjadi jelajah. Bisa ya? Jajah, saya sisipin EL jadi jelajah. Sip. Terus sisipan ER. Kalau sisipan ER nih apa ya yang paling gampang ya? Kerudung ini kerudung ya, kerudung. Sisipan ER. Kata dasarnya kerudung. Menjadi kerudung ya. Oh, Mbak Ani nih, kalau menang jadi pemenang itu dia masuk ke awalan karena ditambahin di depannya kata dasar ya. Iya nih Mbak Ririt nih, kata suling jadi seruling.